Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini marilah kita bersama-sama memulai ibadah PA pada kesempatan kali ini, dan mari kita bersama-sama memasuki ibadah PA dengan memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 103 bait yang pertama, Allah Yeku Pangen Satuhu. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita bersama-sama bersatu hati, kita masuk dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan pada saat ini. Kami bisa bersama-sama dengan keluarga kami untuk mengadakan ibadah PA. Meskipun kami melakukan secara online ya Tuhan, dan tidak bisa berkumpul dengan saudara kami yang lain, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami bisa dikuatkan di dalam iman melalui peribadatan yang kami lakukan bersama dengan keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan turut hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian Bapa, seru doa dan permohonan kami, semuanya itu kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama-sama, kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 416, yang akan kita pujikan bait 1 dan 2, Saprakara kang pantes.
Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita yang akan kita baca bersama-sama dan akan kita renungkan pada kesempatan saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 18 yang akan kita baca ayat 35 sampai 45. Lukas 18 ayat 35 sampai 45, yang demikian bunyi kebenaran firman Tuhan dengan judul perikop Yesus menyembuhkan orang buta dekat Yeriko. Pada waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat yang melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa membaca firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada PA kali ini, karena masih dalam bulan keluarga, tema PA kita pada saat ini adalah bersikap peduli dan mau menolong sesama, adalah panggilan hidup di dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, menumbuhkan sikap peduli di era sekarang ini memang tidaklah mudah. Di saat ini orang bisa melakukan sesuatu apa saja yang ia punyai sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya Bapak, Ibu, anak-anak bisa seharian bermain di dalam kamar. Orang tua bisa mengerjakan sesuatu dari rumah. Kepedulian sekarang itu adalah sudah dikatakan makin berkurang. Karena memang saat-saat seperti ini bisa kita lihat Bapak, Ibu, kalau anak-anak kita bermain zaman dulu, itu permainannya adalah menumbuhkan sikap kebersamaan, menumbuhkan sikap kepedulian. Tapi sekarang jarang kita temukan. Malah permainan mereka adalah sekarang anak-anak kita bermainnya pakai game online. Apalagi situasi seperti sekarang ini, saat-saat pandemi yang sekarang juga masih belum berakhir di negara kita ini, menimbulkan sikap kepedulian kita pada orang itu sudah semakin sulit. Tetapi Bapak, Ibu, sulit bukan berarti kita itu tidak bisa melaksanakan atau melakukan kepedulian kita kepada orang lain. Jadi sejauh mana seseorang mampu menghargai orang lain, sekali lagi, sejauh mana seseorang itu mampu menghargai orang lain dengan segala keberadaannya, dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangannya, maka kemajuan teknologi, kemajuan informasi, dan lain-lain yang sekarang ini sudah melunturkan kepedulian itu bisa kita lawan dan bukan menjadi penghalang kita untuk menjadi orang yang peduli kepada sesama. Seperti kalau kita baca tadi dalam perikop Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di dekat Yeriko itu, Bapak, Ibu, kita lihat bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya sebagai pembawa terang, tapi juga sebagai berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu datang, itu memberkati setiap orang. Tuhan Yesus peduli pada setiap orang. Atau kita lihat pengemis itu Bapak, Ibu. Pengemis tidak punya apa-apa, sudah buta, tidak punya saudara, tidak punya apa-apa. Tapi dia punya pengharapan yang cukup besar, punya iman yang cukup besar terhadap Tuhan. Dia mempunyai iman bahwa suatu saat dia ketemu dengan Tuhan, dia bermohon akan disembuhkan. Tapi apa yang terjadi Bapak, Ibu? Ada penghalangnya. Pengikut Tuhan Yesus pada itu juga menghalangi.
seperti air Bapak Ibu. Iman orang buta ini semakin dihalangi, dia makin besar imannya, semakin keras dia memohon pada Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu di sini. Jadi kalau kita bisa melihat bagaimana keadaan orang tersebut, bagaimana dengan yang dilakukan dengan pengikut Tuhan Yesus, tapi kehadiran Kristus benar-benar berarti bagi hidup orang buta ini. Sehingga orang buta itu semakin besar percayanya, semakin kuat imannya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat di bacaan tadi itu, bagaimana orang buta itu imannya sangat besar kepada Tuhan, walaupun dihalang-halangi, dia tidak akan mundur. Dia akan maju. Demikian pula dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Kalau kita punya masalah, punya beban yang berat, punya keadaan yang sangat tertekan, tidak ada orang peduli pada kita. Ingatlah satu nama, Yesus Kristus akan peduli dengan kita. Yesus Kristus akan menjadi berkat bagi kita, dengan catatan kita harus benar-benar yakin dan percaya. Harus meminta dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita meminta, berdoanya sekali, dua kali tidak dipenuhi, kita lepas. Kita tidak minta lagi. Tapi seperti orang buta ini, ada keimanan yang sangat kuat. Dan di situ peran Tuhan Yesus sangat besar sekali. Memang Tuhan datang ke dunia ini tidak hanya menjadi terang, tapi menjadi berkat bagi orang-orang yang meminta padanya. Dan Tuhan peduli. Tuhan peduli pada orang-orang seperti itu. Saat ini pun juga demikian Bapak Ibu. Kalau kita memohon pada Tuhan, berteriak-teriak pada Tuhan dalam doa, dengan permohonan dan ucapan syukur, pastilah Tuhan itu akan memberkati kita. Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Kalau kita tidak jemu-jemu, kita senantiasa gigih untuk berdoa dan meminta. Dan menumbuhkan sikap peduli terhadap kesulitan orang lain memanglah tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah. Seperti apa yang banyak dilakukan orang, termasuk murid Tuhan Yesus tadi, juga demikian. Namun kehadiran Tuhan justru menunjukkan kepada orang-orang itu tentang kepeduliannya, kepada orang yang kesusahan, kepada orang yang sakit, kepada orang yang menderita, orang yang tersisihkan. Disitulah sungguh kehadiran Tuhan merupakan anugerah terbesar dalam kehidupan orang yang percaya, orang yang mempunyai iman kepada Tuhan. Nah, demikian halnya Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita meminta pada Tuhan dan kita sudah diberkati Tuhan, maka kita mempunyai kewajiban, yaitu seperti tadi dibaca tadi, bahwa kita harus memuji Tuhan untuk menyenangkan hati Allah. Kita harus memuji Tuhan dalam kehidupan kita, bersyukur, tidak bersungut-sungut. Nah, Tuhan akan memberkati kita. Demikian Bapak Ibu. Dan nanti silakan Bapak Ibu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan disaringkan bersama dengan anggota keluarga. Ada 2 pertanyaan Bapak Ibu yang nanti kita sharingkan bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Yang pertama, bagaimana sikap kita terhadap orang yang mengalami kesulitan? Sekali lagi, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang mengalami kesulitan seperti orang buta dalam cerita tersebut di atas. Yang kedua, kepedulian seperti apa yang seharusnya kita lakukan bagi sesama kita. Jadi, kepedulian yang seperti apa yang kita lakukan bagi sesama kita yang menderita. Demikian Bapak Ibu, bisa disaringkan. Selamat sharing, selamat berdiskusi bersama keluarga. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kita sambut dengan kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 117, bait yang pertama, Kolo Kulo Dawa. Sorawo
Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada kesempatan saat ini, Tuhan sudah memperkenankan kami untuk bersama-sama menjalani ibadah PA dengan penuh sukacita dengan keluarga kami masing-masing. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit pada saat ini Tuhan. Kami beryakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai, memberikan kesembuhan, karena kami yakin Tuhan adalah juru selamat dan dokter kami yang sejati. Kiranya Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, sehingga bisa sembuh seperti sedia kala dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami, semuanya Tuhan, pekerjaan kami, usaha-usaha kami semuanya, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh bumi ini, khususnya gereja Tuhan di GKJW Jemaat Mojosari. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dan melindungi dari segala macam roh kegelapan, sehingga kami bisa beribadah dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang menerangi, memberi kebijaksanaan kepada hati pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga pedesaan. Lebih-lebih pada saat ini ya Tuhan, di dalam masa pandemi ini, kiranya Tuhan sendiri yang turut campur tangan, relawan, dokter, para medis, TNI Polri yang senantiasa melindungi kami untuk terbebas dari COVID ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati mereka, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, sehingga mereka bisa melaksanakan tugas-tugas negara ini dengan penuh sukacita. Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakan dan memberkati, sehingga menjadi kemuliaan nama Tuhan dapat tersebar di bumi ini. Tuhan, demikian seru dan doa kami ini, semuanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.